Selamat datang di Alesa Scare. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2011. Waktu itu, teman saya yang bernama Heru membuat sebuah agenda liburan, yang mana tujuan kita berlibur kali ini adalah ke Puncak Cibodas. Karena sudah terlalu mainstream kalau berlibur hanya di dalam kota saja. Begitu pikir kita. Yang akhirnya waktu itu Heru mengajak beberapa teman kerjanya untuk bergabung bersama kami. Karena akan lebih seru sepertinya kalau beramai-ramai. Kebetulan waktu itu bisa dibilang kami masih sangat senang-senangnya dengan kegiatan touring. Ditambah lagi Heru baru punya motor baru yang sepertinya harus dicoba untuk perjalanan yang agak lumayan jauh. Saya dan Heru yang bertempat tinggal di daerah Jati Asih, Bekasi, dan Heru ini adalah teman saya waktu di SMK. Kita berteman sudah cukup lumayan lama. Waktu itu saya masih berumur 22 tahun. Begitu juga dengan Heru. Yang di umur segitu, kita masih sangat sekali senang mengeksplorasi tempat-tempat baru dan melakukan kegiatan-kegiatan di sela-sela hari libur kita bekerja. Dan setelah terkumpul, teman-teman Heru ini pun dan kami sepakat mengadakan perjalanan ke Cibodas, tentunya di hari Minggu. Yang waktu itu kita akhirnya berangkat dengan 6 motor, masing-masing berboncengan. Jadi kita semua ada 12 orang. Kali ini kita berlibur lumayan relatif singkat ya, karena berangkat di pagi hari dan estimasi maksimal malam hari sudah berada di rumah kembali, karena besoknya hari Senin harus bekerja seperti hari-hari biasa. Hari Minggu yang ditunggu pun akhirnya tiba. Saat itu kami menentukan checkpoint pemberangkatan di daerah kota wisata, yang mana titik ini adalah titik terdekat dari kami semua. Kami melakukan start sekitar jam 7 pagi. Dengan hati yang senang gembira karena ini hari libur, dan ditambah lagi hari libur ini kami melakukan perjalanan yang cukup menyenangkan. Karena setelah bosan Senin sampai Sabtu melihat ibu kota yang macet, dan hari ini kita melepas itu semua dengan melihat pemandangan hijau dan segarnya udara di daerah Cibodas. Perjalanan dari kota wisata menuju Cibodas kami tempuh kurang lebih dalam waktu 3 jam. Di sepanjang perjalanan kami habiskan dengan melihat pemandangan sekitar dan mengobrol ngalor ngidul gak jelas, yang pasti itu menyenangkan. Suasana pagi itu cukup cerah dan rasanya tidak mungkin kalau di akhir nanti kami akan mengalami perubahan cuaca yang drastis dan tentunya kejadian yang tidak kami harapkan sama sekali. Pukul setengah 11 pagi, kami pun beserta rombongan sampai di area parkir Puncak Cibodas. Saat sampai, karena kami cukup lapar, akhirnya kami pun memutuskan untuk mencari makan siang terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan ke Puncak Cibodas. Dan setelah selesai makan, selesai beristirahat sebentar, kami pun akhirnya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki.
Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul hampir 12 siang. Di sana kami pun sibuk mengeksplor daerah-daerah sekitar Cibodas, yang mana daerah ini memang sangat cocok dan tepat untuk melepas penat selama seminggu bekerja. Ketika kami sedang asik menikmati pemandangan Cibodas, tiba-tiba di antara kami ada yang mengatakan, "Bro, sudah hampir mau setengah 4 sore nih. Kita nanti mau pulang jam berapa ya? Kalau bisa kita nanti beli semacam souvenir dulu yuk, ya buat kenang-kenangan di rumah," ucapnya. Itu adalah suara dari Doni, yang mana si Doni ini adalah teman bekerja Heru. Akhirnya dengan agak berberat hati, kami pun harus merelakan hari libur ini sudah berakhir. Gak tahu kenapa ya, kalau hari libur itu pasti selalu terasa cepat. Beda di saat-saat jam kerja, 1 jam saja sepertinya tidak habis-habis. Begitu ucap saya dalam hati. Sebelum pulang, kami menyempatkan mampir di beberapa toko souvenir, yang mana ya lumayan untuk kenang-kenangan kita masing-masing di rumah nanti. Tidak hanya itu, dan setelah selesai berbelanja souvenir, kami pun menyempatkan untuk mampir di warung makan tradisional di Cibodas. Tempat makan ini tidak jauh kok dari area parkir kita, jadi tidak terlalu was-was juga kalau akan memakan waktu perjalanan yang lama menuju tempat parkir nanti. Saking asiknya kita makan dan menikmati suasana berbelanja souvenir tadi, kami semua tidak menyadari kalau cuaca sudah cukup mendung. Dan benar saja, akhirnya tidak lama hujan pun turun dengan cukup lumayan lebat. "Waduh, hujan lagi, Ru. Lu bawa jas hujan gak?" Begitu tanyaku kepada Heru. "Ya gak bawa, Gan. Ya udahlah, kita tunggu sampai hujan reda aja. Mau gimana lagi kan?" Begitu jawab Heru kepada saya. Dan benar saja, di antara kami semua tidak ada satupun yang membawa jas hujan, karena saat kami berangkat tadi, cuaca masih sangat cerah dan kecil kemungkinan rasanya kalau sorenya akan hujan seperti ini. Kami pun menghabiskan waktu menunggu hujan dengan mengobrol, menceritakan pengalaman pekerjaan masing-masing, dan segala lainnya. Setelah beberapa lama mengobrol, dan di antara kami sepertinya sudah agak kehabisan bahan obrolan, hujan di luar kami berkata lain. Dia belum kehabisan air untuk diturunkan ke bumi ini. Yang bisa kami semua lakukan hanyalah menikmati turunnya air hujan yang masih menghiasi jendela rumah makan tempat kami berteduh. Hujan pun sudah mulai agak reda. Saya melihat jam, waktu itu sudah menunjukkan pukul 17:20. Tentunya ini di luar estimasi perkiraan waktu yang kami rencanakan sebelum berangkat tadi. Dan sudah pasti kami akan melewati perjalanan malam menuju pulang ke rumah. Dengan masih ditemani hujan gerimis, kami pun prepare dan memutuskan untuk berangkat melanjutkan perjalanan pulang. Belum beberapa lama kami melanjutkan perjalanan, samar-samar dari kejauhan, di balik suara hujan gerimis ini, terdengar suara azan maghrib. Kami semua pun sepakat untuk menunda perjalanan sejenak, mengingat mitosnya tidak baik kalau saat azan maghrib berkumandang, kita melakukan perjalanan di luar.
kami semua pun mentepikan kendaraan kami di sebuah pos ronda yang berada tidak jauh di pinggir jalan utama. Saat sedang menunggu azan maghrib selesai berkumandang, tiba-tiba di antara kami ada yang mengusulkan seperti ini. Pada setuju nggak kalau kira-kira nanti kita pulang lewat jalan pintas? Lumayan loh memotong waktunya. Jadi kita nggak terlalu malam nanti sampai di rumah. Bagaimana? Kalian setuju nggak? Itu adalah suara Denny yang mengusulkan kita semua melewati jalan pintas. Ya kalau gue sih setuju-setuju aja. Yang penting kita nggak terlalu malam banget sampai di rumah. Begitu ucap saya. Dan ajakan tersebut disepakati oleh semua orang yang berada di kumpulan kami. Setelah azan maghrib selesai berkumandang, kami pun melanjutkan perjalanan dengan mulai menelusuri jalan pintas yang diusulkan tadi. Senja mulai berganti malam, dan hujan gerimis masih saja setia menemani perjalanan kami. Buset dah, ini jalan pintasnya. Tahu begitu, mendingan lewat jalan normal aja tadi ya. Begitu ucap Heru kepada saya di belakang. Heru berkata seperti itu bukan tanpa sebab, karena jalan pintas yang kita lalui ini adalah jalan setapak yang kanan kirinya masih ditumbuhi oleh beberapa pohon tinggi dan lebat. Sudah kepalang tanggung, mau muter pun kayaknya udah kejauhan. Akhirnya kita semua melanjutkan perjalanan melalui jalan pintas yang kita sepakati bersama. Sial, si Denny gak bilang jalan pintasnya ternyata jalan-jalanan kayak gini. Begitu ucap saya kepada Heru. Baca-baca kan, namanya daerah kayak gini kita gak ada yang tahu. Ya buat jaga-jaga aja, ucap Heru mengingatkan saya. Entah kenapa sepanjang perjalanan perhatian fokus mata saya selalu saja melihat ke arah atas. Seperti ada sesuatu yang ingin diperhatikan. Tapi saya tidak berpikir seperti itu. Saya pun tanpa sadar masih melihat ke arah atas dan memperhatikan satu persatu pohon yang kami lewati. Lalu perhatian kami pun akhirnya teralihkan karena motor nomor 2 di depan mengalami insiden jatuh. Mungkin ini karena jalanannya masih berlumuran tanah dan dia tidak bisa menjaga keseimbangan, yang akhirnya terjatuh di tempat itu. Yang terjatuh di depan tidak lain tidak bukan adalah Denny. Kami segera merapat ke arah Denny dan membantu Denny berdiri dari tempat jatuhnya. Denny yang berboncengan satu motor dengan pacarnya yang sudah berlumuran tanah akhirnya memutuskan untuk menepi dulu sejenak. Begitupun dengan kami. Di sela-sela pembicaraan, Denny pun berkata seperti ini. Sorry ya guys, gue gak tahu jalanannya bakal jadi se-ekstrim ini kalau habis hujan. Begitu ucap Denny dengan rasa menyesal. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Ya sudah, kita telan saja buburnya. Mau tidak mau, kami semua harus menuntaskan perjalanan ini sampai selesai. Dengan trek perjalanan yang bisa dibilang cukup ekstrim ya, untuk kelas-kelas pemotor biasa seperti kami. Setelah dirasa Denny sudah cukup mampu untuk melanjutkan perjalanan kembali, kami semua melanjutkan perjalanan menuju pulang. Tentunya dengan jalan yang masih ekstrim ini. Di saat perjalanan, fokus saya kembali teralihkan ke arah pohon-pohon. Gak tahu kenapa ya, dari tadi tuh kayaknya penasaran gitu sama apa yang ada di atas pohon.
yang sebetulnya tidak ada apa-apa juga. Tidak lama setelah saya berpikir seperti itu, yang tadinya saya pikir tidak ada apa-apa, mulai berubah menjadi ada apa-apa. Dari jarak kurang lebih 10 meter, saya melihat sebuah objek yang berwarna merah tergantung di sebuah pohon. Yang saya kira itu adalah bungkusan pohon nangka yang sering kita temui di kampung-kampung. Tapi tidak beberapa lama, saya pun tersadar ini bukan pohon nangka dan bungkusannya pun terlihat janggal. Dan semakin dekat saya dengan objek tersebut, tahukah kalian apa yang saya lihat? Objek tersebut semakin memperjelas bentuknya. Sekarang sudah jelas terlihat. Yang tadinya saya kira itu hanyalah sebuah gantungan kain merah, ternyata itu adalah sosok perempuan berbaju merah dengan kaki santai diayun-ayunkan dan rambut panjang yang tidak terurus jelas tampak terlihat. Seketika sosok itu mampu membuat saya terdiam tanpa berkata apapun, hanya fokus memandanginya dari arah bawah. Ingin sekali rasanya menepuk-nepuk pundak Heru dan memberitahu apa yang saya lihat. Tapi itu tidak bisa saya lakukan. Entah saya tersihir atau apa, yang pasti saya tidak bisa melakukan apa-apa di saat itu. Setelah motor saya melewati sosok tersebut, saya pun penasaran menengok ke belakang kembali. Ternyata apa yang saya lihat sekarang adalah sesosok wanita berbaju merah di atas pohon sedang melambai-lambaikan tangannya kepada saya. Dengan cepat saya pun memalingkan pandangan saya dari sosok menyeramkan tersebut. Dan yang bisa saya lakukan saat itu hanyalah terdiam, lalu membaca doa di dalam hati sebisa saya. Hati saya bertanya-tanya, kenapa dia harus muncul? Kenapa harus gue yang lihat? Begitu ucap saya di dalam hati. Setelah kurang lebih 1 jam, kami pun menemukan jalan besar, dan jalan ini ternyata tidak jauh dari tempat kota wisata. Ya, dimana tadi pagi kita melakukan checkpoint perjalanan. Setelah sampai di checkpoint, kami pun berpencar ke arah rumah masing-masing. Tidak ada satupun di antara kami yang mengetahui apa yang saya lihat tadi di jalan. Setelah saya rasa kondisi sudah mulai kondusif, saya pun menceritakan apa yang saya lihat tadi ke Heru. Saya anggap itu adalah sebagai pengalaman dan pelajaran kepada diri saya pribadi. Jangan melihat ke arah yang tidak seharusnya kita lihat. Meskipun saya sudah sampai rumah, bayangan sosok wanita berbaju merah itu seperti tidak ingin hilang begitu saja, yang membuat dia selalu menghantui pikiran saya di malam-malam awal. Tidak butuh waktu lama, selang 1 hari setelah saya melihat sosok tersebut, saya pun jatuh sakit selama 2 minggu lamanya. Dokter mendiagnosa saya terkena tipes. Yang sebetulnya saya pribadi tidak ada track record pernah merasakan tipes sebelumnya. 2 minggu pun berlalu. Setelah saya rasa saya sudah sembuh, saya pun akhirnya berani menceritakan pengalaman saya sewaktu pulang menuju rumah. Saya membagikan cerita ini
kepada kedua orang tua saya yang membuat mereka berasumsi kemarin saya bukan sakit tipes biasa, melainkan bisa jadi karena saya setelah melihat sosok wanita berbaju merah itu dan saya pun akhirnya jatuh sakit. Setelah kejadian itu, saya merasa agak sedikit trauma kalau ingin diajak jalan ke daerah-daerah pegunungan ataupun hutan-hutan. Untungnya, trauma tersebut bisa berangsur-angsur hilang karena diisi dengan waktu sibuk saya bekerja, bermain, dan kuliah. Untuk semua yang mendengarkan pengalaman saya tadi, saya berpesan sekali lagi, jangan memandang ke tempat yang seharusnya tidak kita lihat.